Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan berlatih soal-soal penilaian akhir semester atau PAS atau yang dikenal pula dengan istilah ujian akhir semester untuk kelas 5 mata pelajaran matematika. Yuk kita semangat berlatih soal ya. Semoga kita lebih mudah dalam menempuh ujian pas besok. Semangat belajar! Contoh soal pertama, selama 2 jam sebuah motor dapat menempuh jarak 70 km. Kecepatan rata-rata motor tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menghitung kecepatan kita ingat segitiga JKW ya. Didapatkan rumus untuk menghitung kecepatan adalah J atau jarak dibagi W atau waktu. Di situ jaraknya adalah 70 km, dibagi waktunya 2 jam, sehingga hasilnya adalah 35 km per jam. Jawabannya adalah B. Contoh soal kedua, Alfi berwudu menggunakan air dari kran yang debitnya 36 liter per jam. Debit tersebut setara dengan titik-titik mililiter per detik. Nah, dari soal tersebut kita diminta mengubah satuan debit dari liter per jam menjadi satuan debit mililiter per detik. Nah, 36 liter per jam itu sama saja 36 liter per 1 jam. Kita akan mengubah satuan. Satuan liter kita ubah menjadi satuan mililiter dan satuan jam kita ubah ke satuan detik. 36 liter sama saja 36.000 ml dan 1 jam setara dengan 3.600 detik. Kita sederhanakan pecahan biasa berikut ini. Nah, ternyata kita dapatkan 10 ml per detik. Jawabannya adalah D. Contoh soal ketiga, sebuah sepeda motor menempuh jarak 36 km dalam waktu 20 menit. Berapa meter per detik kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut? Nah, ini merupakan contoh soal cerita. Jadi terlebih dahulu kita tuliskan yang diketahui. Jarak atau J sama dengan 36 km dan waktu atau W sama dengan 20 menit. Yang ditanyakan adalah kecepatan atau K dengan satuan meter per detik. Yuk kita jawab. Untuk menghitung kecepatan atau K, kita ingat segitiga JKW. Kecepatan kita dapatkan dengan rumus J atau jarak dibagi W atau waktu. Jaraknya adalah 36 km dibagi waktu 20 menit. Nah, karena kecepatan yang diminta pada soal memakai satuan meter per detik, maka kita mengubah satuan kilometer ke meter dan satuan menit ke detik. Jadi 36 km menjadi 36.000 meter dan dibagi waktu 20 menit atau setara 1.200 detik. Hasilnya adalah 30 meter per detik. Kemudian kita tuliskan kalimat jadinya. Jadi kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut adalah 10 meter per detik. Contoh soal keempat, sebuah kran mempunyai debit 40 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam yang volumenya 1.600 liter sampai penuh? Nah, ini juga merupakan soal cerita. Jadi terlebih dahulu kita tuliskan yang diketahui. Debit atau D sama dengan 40 liter per menit dan volume atau V sama dengan 1.600 liter. Kemudian kita juga menuliskan yang ditanyakan, yaitu waktu atau W dengan satuan menit. Yuk kita jawab. Nah, untuk menghitung waktu kita ingat segitiga DVW. Kita dapatkan rumus untuk menghitung waktu atau W sama dengan volume atau V dibagi debit atau D. Volumenya adalah 1.600 liter, dibagi debit 40 liter per menit. Hasilnya adalah 40 menit.
Nah, satuan ini sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal tersebut. Jadi, kita tidak mengubah satuan waktunya. Kemudian kita tuliskan kalimat jadinya. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam sampai penuh adalah 40 menit. Contoh soal kelima, jarak kota Bantul dan Solo sebenarnya adalah 40 km. Jika jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 4 cm, maka skala peta adalah titik-titik. Nah, untuk menghitung skala, kita ingat segitiga skala ya. Skala kita dapatkan dengan rumus JP atau jarak pada peta dibagi JS atau jarak sebenarnya. JP-nya adalah 4 cm. Dan JS-nya adalah 40 km. Jadi kita tuliskan 4 cm per 40 km. Kemudian kita setarakan satuan menjadi cm semuanya. Jadi 40 km kita ubah ke satuan cm. Sehingga menjadi 4 cm per 4 juta cm. Nah, satuan pada pembilang dan pada penyebut karena sama dapat kita coret. Sehingga menjadi pecahan biasa senilai 4 per 4 juta. Kita sederhanakan pecahan biasa tersebut. Sehingga hasilnya adalah 1 per 1 juta atau 1 banding 1 juta. Jadi skala peta tersebut adalah 1 banding 1 juta. Contoh soal ke-6. Sepetak lahan berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 meter. Lahan tersebut akan digambar dengan skala 1 banding 2000. Tentukan keliling tanah pada peta. Nah, ini merupakan contoh soal cerita. Jadi kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu, yaitu lahan berbentuk persegi. Panjang sisi sebenarnya atau JS sama dengan 10 meter. Dan skala peta atau S sama dengan 1 banding 2000. Yang ditanyakan adalah keliling lahan pada peta. Yuk kita jawab. Untuk menghitung keliling lahan pada peta, terlebih dahulu kita harus mencari panjang sisi pada peta atau JP. Nah, kita ingat segitiga skala. Untuk menghitung JP, kita dapatkan rumus S kali JS. Atau skala kali jarak sebenarnya dengan satuan cm. Skalanya adalah 1 banding 2000 atau 1 per 2000. Kita kalikan dengan jarak sebenarnya atau panjang sisi sebenarnya, yaitu 10 meter. 10 meter kita ubah ke satuan cm. Jadi kita tuliskan 1 per 2000 kali 1000 cm. Kemudian kita hitung perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat tersebut. Kita dapatkan hasil setengah sentimeter. Jadi panjang sisi lahan pada peta adalah setengah sentimeter atau 1 per 2 sentimeter. Setelah mengetahui panjang sisi lahan pada peta, kita dapat menghitung keliling lahan pada peta. Ingat, lahan berbentuk persegi, sehingga keliling lahan pada peta kita dapatkan dengan cara 4 kali panjang sisi pada peta, yaitu 4 kali panjang sisi pada peta adalah 1 per 2 cm. Kita hitung perkalian antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Hasilnya adalah 2 cm. Kemudian kita tuliskan kalimat kesimpulannya. Jadi keliling lahan pada peta adalah 2 cm. Contoh soal ke-7. Perhatikan gambar. Jika gambar memiliki skala 1 banding 200, berapa meter persegi luas tanah tersebut? Nah, ini juga merupakan soal cerita. Kita tuliskan yang diketahui, yaitu tanah berbentuk persegi panjang, skala atau S adalah 1 banding 200, panjang pada denah adalah 12 cm, dan lebar pada denah adalah 5 cm. Yang ditanyakan adalah luas tanah sebenarnya dengan satuan meter persegi.
Yuk kita jawab. Nah, untuk menghitung luas tanah sebenarnya, terlebih dahulu kita harus menghitung atau mencari tahu panjang tanah sebenarnya dan lebar tanah sebenarnya. Oke, yang pertama kita cari panjang tanah sebenarnya. Panjang tanah sebenarnya dapat kita hitung dengan rumus jarak sebenarnya atau JS, yaitu jarak pada peta atau JP dibagi S atau skala. Jarak pada peta merupakan panjang tanah pada peta, yaitu 12 cm, dibagi skala 1/200 atau 1/200. Nah, kita perhatikan bahwa ini merupakan bilangan bulat dibagi dengan pecahan biasa. Oleh karenanya, untuk memudahkan kita dalam menghitung, kita dapat mengubah pembagian tersebut menjadi perkalian dengan syarat pecahannya kita balik antara pembilang dan penyebutnya. Jadi kita tuliskan 12 cm kali 200/1. Hasilnya adalah 2400 cm. Nah, karena luas tanah yang akan kita hitung nantinya menggunakan satuan meter persegi, maka satuan panjang tanah kita ubah ke meter. 2400 cm kita ubah ke meter, yaitu 24 meter. Kemudian, langkah kedua kita menghitung lebar tanah sebenarnya. Sama dengan cara menghitung panjang tanah sebenarnya, kita memakai rumus JS, sama dengan jarak pada peta atau JP dibagi dengan S atau skala. JP-/nya merupakan lebar tanah pada peta, yaitu 5 cm, dibagi skala 1/200. Nah, kita ubah ke bentuk perkalian dengan syarat pecahannya kita balik pembilang dan penyebutnya. Jadinya 5 cm kali 200/1. Hasilnya adalah 1000 cm. Kita ubah satuan tersebut ke satuan meter. Hasilnya 10 meter. Setelah kita mengetahui panjang tanah sebenarnya dan lebar tanah sebenarnya, kita dapat menghitung luas tanah sebenarnya. Tanah berbentuk persegi panjang, sehingga luas tanah kita hitung dengan rumus panjang tanah sebenarnya kali lebar tanah sebenarnya, yaitu 24 meter kali 10 meter. Hasilnya adalah 240 meter persegi. Nah, kita tuliskan kalimat kesimpulannya. Jadi, luas tanah sebenarnya adalah 240 meter persegi. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.